Malam itu, nama Dito sedang naik daun di TikTok. Kontennya sederhana. Uji nyali di tempat-tempat angker. Kadang di rumah sakit kosong. Kadang di gedung tua. Kadang di jalan yang katanya sering ada penampakan. Awalnya tidak terlalu ramai. Tapi semua berubah setelah salah satu videonya viral. Video itu memperlihatkan suara perempuan tertawa dari dalam kamar mandi bekas panti asuhan. Dalam semalam, followers Dito naik puluhan ribu. Sejak saat itu, Dito makin nekat. Semakin seram tempatnya, semakin banyak penontonnya. Dan malam itu, ia memilih tempat yang bahkan warga sekitar pun tidak berani mendekat. Rumah tua di ujung jalan raya Kaliurang. Rumah 2 lantai yang sudah kosong hampir 15 tahun. Rumah yang dikenal warga dengan nama Rumah Noni. Konon dulu pernah ada satu keluarga tinggal di sana. Tapi anak perempuan mereka meninggal mendadak. Sejak saat itu, rumah itu kosong. Beberapa orang pernah mencoba membeli rumah tersebut. Tidak ada yang bertahan lebih dari seminggu. Ada yang mendengar suara orang berjalan di loteng. Ada yang melihat perempuan berdiri di jendela lantai 2. Dan yang paling sering, orang mendengar suara perempuan menangis tepat jam 1 malam. Tapi bagi Dito, itu justru konten sempurna. Pukul 11.48 malam, Dito memulai live TikTok-nya. Layar langsung dipenuhi komentar. Anjir, Dito live lagi. Rumah Nonikah? Settingan pasti. Sendirian bang? Jangan masuk loteng. Dito tertawa kecil sambil memegang kamera selfie. Tenang guys, gue sendirian malam ini. Ia menunjukkan halaman rumah. Rumput liar setinggi lutut, pagar besi berkarat, dan jendela-jendela hitam yang tampak seperti menatap balik ke arahnya. Jumlah penonton naik cepat. 500, 1.200, 3.000. Dito mulai senang. Kalau tembus 10.000 viewers gue naik lantai 2. Komentar makin ramai. Sebagian menuduh settingan. Sebagian mulai ketakutan. Dan sebagian lagi mulai menyadari sesuatu. Di belakang Dito, tepat di jendela lantai bawah, ada perempuan berdiri diam. Rambutnya panjang menutupi wajah. Gaunnya putih kusam. Tubuhnya kurus tinggi. Awalnya penonton mengira itu editan atau teman Dito. Tapi sosok itu tidak bergerak sama sekali. Komentar mulai membanjiri live. Dito belakang lu. Anjir, ada cewek. Itu siapa bang? Kok serem bener? Gue merinding sumpah. Namun Dito tetap santai. Karena ia memang tidak melihat apa-apa. Ia bahkan membalik kamera. Tidak ada siapa-siapa. Ruangan di belakangnya kosong. Komentar makin kacau. Karena saat kamera kembali ke wajah Dito, sosok perempuan itu muncul lagi. Masih diam. Masih di pojok ruangan. Dan sekarang, lebih dekat. Jam menunjukkan pukul 12.17 malam. Jumlah viewers mencapai 12.000. Dito mulai masuk lebih dalam ke rumah. Lantai kayu berbunyi setiap ia melangkah. Dinding rumah penuh jamur hitam. Dan udara di dalam terasa jauh lebih dingin dibanding luar. Kadang terdengar suara tetesan air. Kadang seperti ada suara orang berbisik pelan. Namun Dito masih berusaha terlihat santai. Guys, rumahnya gede banget. Tiba-tiba, suara pintu tertutup terdengar dari lantai atas. Brak, Dito langsung terdiam. Komentar meledak. Naik tangga bang. Anjir, itu suara apaan? Jangan naik goblok. Itu bukan settingan asli kayaknya. Dito tertawa gugup. Kayaknya ada kucing. Namun saat ia mengarahkan kamera ke ujung lorong, penonton kembali melihat perempuan itu. Berdiri di dekat tangga. Diam. Kepalanya sedikit miring. Kali ini rambutnya tampak basah. Dan gaunnya kotor seperti habis terkena lumpur. Komentar mulai berubah panik. Dito, serius belakang lu. Itu cewek makin dekat. Demi Allah gue lihat. Bang, cabut aja. Namun Dito tetap tidak sadar. Ia berjalan melewati sosok itu begitu saja. Dan yang paling mengerikan, saat Dito lewat, perempuan itu perlahan menoleh mengikuti gerakannya. Pukul 12.46 malam. Live sudah mencapai 25.000 viewers. TikTok mulai memasukkan live itu ke FYP banyak orang. Semua orang membicarakan perempuan di belakang Dito. Bahkan beberapa akun mulai merekam layar live tersebut.
Karena ada sesuatu yang aneh. Semakin banyak viewers masuk, sosok perempuan itu semakin dekat ke Dito. Awalnya di ujung ruangan, lalu dekat tangga, lalu sekarang hanya beberapa langkah di belakangnya. Sementara Dito mulai terlihat tidak nyaman. Napa dingin banget ya? Napasnya mulai terlihat di kamera. Padahal malam itu tidak dingin. Dan suara lain mulai terdengar di live. Suara langkah kaki, pelan, mengikuti Dito. Duk, duk, duk. Dito berhenti. Suara itu ikut berhenti. Ia berjalan lagi. Suara itu mengikuti lagi. Komentar live sekarang benar-benar kacau. Lari woye. Itu ngikutin. Dito jangan nengok. Anjir gue tutup mata. Tapi Dito masih mencoba bertahan demi viewers. Karena jumlah penonton terus naik. 30.000, 35.000, 40.000. Dan saat itulah, kamera menangkap sesuatu yang membuat live langsung viral malam itu. Di pantulan kaca lemari tua, terlihat jelas perempuan itu berdiri tepat di belakang Dito. Dekat sekali, wajahnya masih tertutup rambut. Tapi tangannya, panjang tidak normal. Hampir menyentuh bahu Dito. Komentar langsung penuh spam. Dito, belakang lu. Lari? Itu bukan manusia. Dito akhirnya mulai panik. Karena ia mendengar suara napas. Tepat di belakang telinganya. Ia langsung menoleh cepat. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat kamera kembali ke depan, perempuan itu sekarang berdiri di ujung lorong. Menghadap langsung ke kamera. Dan perlahan, kepalanya miring sampai hampir patah. Pukul 1.03, viewers mencapai 50.000. Live itu masuk trending. Semua orang merekam. Semua orang menonton. Dan Dito mulai benar-benar ketakutan. Guys, gue dengar orang nangis. Suara tangisan perempuan mulai terdengar jelas. Pelan, dekat, seperti berasal dari dalam ruangan yang sama. Lampu kamera Dito mulai berkedip. Sinyal naik turun. Lalu, penonton melihat sesuatu bergerak cepat di belakang Dito. Sangat cepat, seperti seseorang merangkak di lantai. Dito langsung berteriak, "Siapa?" Dan untuk pertama kalinya, ia melihat sosok itu. Tubuh Dito langsung kaku. Kamera bergetar hebat. Penonton hanya sempat melihat wajah perempuan itu sekilas. Kulitnya pucat abu-abu. Matanya hitam kosong. Mulutnya terlalu lebar, seperti tersenyum sampai robek. Lalu, kamera jatuh ke lantai. Brak, live tidak berhenti. Kamera miring menghadap lorong gelap. Suara Dito terdengar berlari. Napasnya panik. Pintu dibanting. Barang-barang jatuh. Dan penonton mendengar Dito menjerit sangat keras. Jeritan yang membuat ribuan orang langsung keluar dari live malam itu. Namun stream masih berjalan. Selama 12 menit. Kamera tetap menyala, menampilkan lorong rumah kosong yang gelap. Kadang terdengar langkah kaki, kadang suara perempuan tertawa kecil. Dan pada menit ke-9, penonton melihat sesuatu lewat perlahan di depan kamera. Bukan Dito, tapi perempuan itu. Ia berjalan sangat pelan, lalu berhenti tepat di depan kamera. Dan untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat jelas. Matanya hitam seluruhnya, kulit wajahnya retak-retak. Dan mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar untuk manusia. Perempuan itu lalu jongkok perlahan, sangat dekat dengan kamera, dan berbisik pelan. "Sekarang, gantian kalian yang lihat aku." Live langsung berakhir sendiri. Besok paginya, polisi dan warga mendatangi rumah itu. Mereka menemukan kamera Dito masih menyala di lantai lorong. Tapi Dito hilang, tidak ada darah, tidak ada jejak keluar. Tidak ada tanda penculikan. Yang ditemukan hanya ponselnya. Dan di layar terakhir live TikTok itu, terdapat satu komentar yang muncul tepat sebelum siaran berakhir. Dari akun tanpa foto profil, tanpa followers, tanpa postingan. Komentarnya hanya satu kalimat. "Dia sekarang tinggal di sini."